Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafikun wa kafa billahi sahida. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala nabiyyina Muhammadin salatan tawfiru bihad dunub wa tasluhu bihal gulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala fi ayatin ukhra fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dalam kesempatan yang ini, bab yang baru, bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala, bab wajibnya tunduk kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bab ini merupakan nasihat terbaik dari Allah untuk para hambanya. Ini adalah penuntuan. Oleh sebab itu perlu kita fahami bersama dan kita amalkan secara bersama, karena ini adalah puncak daripada ajaran agama kita yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Imam An-Nawawi membuka bab wujubil inqiyad li hukmillahi ta'ala dengan firman Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat 65, yang artinya, maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah atas nama dirinya. Ayat ini sering kita bawakan. Isi sumpah Allah, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan. Apapun yang kita perselisihkan ataupun tidak kita perselisihkan, apalagi kita perselisihkan, maka jalannya hanya satu, kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyampaikan, kalau kita tidak berbuat seperti itu, maka kita tidak beriman. Itu sumpah Allah, dan Allah bersumpah atas nama dirinya. Dia sampaikan oleh Allah, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang tidak enak dalam hatinya terhadap putusan yang diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad, dan mereka menerima dengan sepenuh hati. Wa yusallimu ilaihi taslima. Ini adalah puncak di nasihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berimannya kita atau tidak
tergantung ketaatan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita fahami salafun saleh wasibunal habaib selalu mengedepankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tanya ini riwayat Bukhari ataupun riwayat Imam Muslim. Yang penting dibawakan oleh ulama-ulama besar seperti Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, Al-Imam Ghazali, atau imam-imam yang sudah terbukti keilmuan, ketakwaan dan kesolehannya. Kalau mereka menyampaikan hadis maka wajib kita terima. Ada kaidah dalam ilmu hadis, al-muthbit muqaddamun alal manfi. Yang mengatakan ini hadis, kalau itu yang mengatakan Imam Ghazali, kalau itu yang mengatakan Habib Abdullah Al-Haddad dan orang-orang yang serikat dengan mereka berdua, al-muthbit yang mengatakan itu adalah hadis, muqaddamun lebih dikedepankan alal manfi daripada yang mengatakan ini bukan hadis. Kenapa demikian? Karena ketaatan mereka kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah tidak beriman setiap manusia yang mengaku dirinya beriman jika ada masalah, baik berselisih dengan yang lainnya ataupun tidak berselisih, tidak mengembalikan masalahnya kepada keputusan baginda Nabi Muhammad. Dan tentunya tatkala diputuskan oleh baginda Nabi Muhammad, tidak ada rasa berat dalam diri mereka dan mereka pasrah menerima dengan sepenuh hatinya. Ini poin penting, sehingga disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Puncak daripada agama itu adalah nasihat. Seakan-akan yang lainnya tidak ada nilainya. Bukan yang lainnya tidak ada nilainya, tapi nasihat adalah segala-galanya. Ini yang diinginkan oleh Allah dan ini yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, nasihat itu tujuannya adalah mengharap kebaikan. Dan tidak ada orang menasihat itu ingin mempermalukan orang lain. Oleh sebab itu, ada cara-cara yang diajarkan dalam memberi nasihat. Di antaranya dua cara yang harus dikedepankan. Yang pertama harus lemah lembut, ar-rifiq. Yang kedua harus asir atau al-israr. Menasihati orang itu bukan di depan orang, dipermalukan, itu namanya an-nasiha amamal mala fadhiha. Begitu pepatah para salafun saleh menyampaikan. Nasihat di depan orang itu bukan nasihat, tapi nasihat di depan orang itu namanya mempermalukan, bukan nasihat. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan dalam kitab Nasaih Diniyanya bahwasanya nasihat yang identik dengan amar ma'ruf nahi munkar adalah tiang agama. Tegak dan tidaknya agama itu tergantung kita melaksanakan nasihat apa tidak. Sehingga nasihat yang identik dengan amal ma'ruf nahi munkar dikatakan oleh Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar min a'dhami sa'aididdin, termasuk syiar yang paling besar dalam agama, yaitu amal ma'ruf nahi munkar yang dikenal dengan nasihat. Wa aqwa da'aimil Islam, paling kuatnya tiang agama Islam adalah nasihat. Wa ahammul wadhaif, tugas yang paling penting alal muslimin, bagi orang Islam. Wa bihima qawamuddin, tegak dan tidaknya agama ini tergantung adanya amal ma'ruf nahi munkar. Wa salahi sa'ni kulli, semua urusan kalau tidak ada nasihat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, mencegah kemungkaran dan memerintah kepada kebaikan, maka urusannya tidak akan pernah beres. Wa bi ihmalihima tata'attalul huquq, jika tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, tidak ada nasihat, maka
hak-hak itu akan terabaikan. Wa tud'addal hudud, hukum-hukum akan dilanggar. Wa yakhfal haq, kebenaran akan tersembunyi, dan yang nampak wa yadharul batil, yang nampak adalah kebatilan. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ini, dengan firman-Nya yang cukup tegas, yaitu fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 17, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wahai anakku, nasihat Luqman Al-Hakim diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Luqman ayat 17, wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahlah dengan kebaikan, dan cegahlah adanya kemungkaran. Wasbir ala ma asabak, sabarlah atas apa yang akan menimpa kamu. Inna dzalika min azmil umur, karena itu adalah termasuk iman para ulul azmi, min azmil umur, urusan yang paling berat dalam agama, dan itu adalah urusan yang paling penting dalam agama. Dengan catatan tadi sudah disebutkan, dalam menasihati orang hendaknya birrifq, dengan lemah lembut. Dalam menasihati orang bukan di depan orang lain, karena menasihati orang di depan orang lain itu namanya bukan nasihat tapi mempermalukan. Dan itulah puncak daripada nasihat, yang terbaik daripada nasihat, yaitu ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Setiap kita wajib melaksanakan yang namanya amal ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan cara yang lembut dan santun. La ya'muru bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa latif. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh amal ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang bisa bersikap lembut. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang dinukil oleh Abdullah bin Alabi Muhammad Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyahnya, innar rifqa la yudau fi syai'in illa zana wa ma nuz'a an syai'in illa syana. Kelembutan apabila diletakkan dalam sesuatu itu akan menjadi indah, akan menjadi indah. Tapi apabila dicabut kelembutan tadi dari segala sesuatu, maka akan jelek. Kebatilan itu akan kelihatan indah apabila dilakukan dengan cara santun dan sopan. Tapi yang hak, apabila orang yang memerintahkan adalah hak, tidak santun dan tidak sopan, maka tampaklah seakan-akan al-haq, kebenaran itu tidak baik, karena kesantunan dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar tidak dihiasi dengan kesantunan, dan itu adalah wajib. Oleh sebab itu kita fahami bersama bahwasanya memang wajib amal ma'ruf nahi munkar atau nasihat, tapi harus dengan santun dan lembut. Yang kedua, perlu kita fahami amal ma'ruf nahi munkar atau nasihat adalah tiang agama, dan tegak dan tidaknya agama itu tergantung adanya nasihat. Sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan tadi dalam hadis yang saya sampaikan, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Saya masih ingat waktu saya kecil, saya sering hadir roha. Pada saat tidak hadir ketemu sama Habib Abdul Qadir, aku Habib Muslim bin Abdullah, kalau ketemu di Sasa itu dipanggil, saya seberang jalan dipanggil, atau papasan gitu dipanggil, kenapa tidak hadir roha? Itu nasihat. Sehingga kena nasihat beliau awalnya mungkin karena malu,
tapi karena malu tadi, merasa diperhatikan, akhirnya banyak mendapatkan faedah dengan teguran atau nasihat seperti itu. Itu dengan santun dan sopannya. Begitulah amalia para salaf kita, para pendahulu kita. Nasihat adalah salah satu tugas dari tugas para nabi, terutama tugas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ada orang mau masuk Islam, dibaiat untuk masuk Islam, maka isi baiatnya itu yang pertama ala iqamis shalah, mendirikan salat. Yang kedua wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat. Yang ketiga wan nushu atau wan nusi likulli muslimin, wajib memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Berikutnya baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan nasihat itu adalah penting karena juga diabadikan dalam Al-Quran yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, kalau ingin menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi umat yang terbaik, maka laksanakan ayat ini. Apa laksanakan ayat tersebut? Yang dimaksud ayat itu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian akan menjadi umat yang terbaik jika kalian mengamalkan, memerintah kepada kebaikan, mencegah adanya kemungkaran, dan kalian lakukan semuanya itu wa tu'minuna billah, karena berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah menyampaikan la khaira fi qaumin laisu binasihin wala khaira fi qaumin la yuhibbunan nasihin. Apabila ada suatu bangsa tidak mau menasihati satu sama lain, memerintah kepada kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran, apabila ada satu bangsa seperti itu, maka bangsa itu tidak bisa diharapkan kebaikannya. Demikian juga apabila ada suatu bangsa tidak menyukai kepada orang-orang yang memberi nasihat, maka bangsa tersebut juga tidak bisa diharapkan kebaikannya. Begitu disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan sudah kita fahami tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Coba kita perhatikan asbabun nuzul daripada ayat yang saya bacakan tadi. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim penentu dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan baginda Nabi Muhammad SAW, dan mereka menerima dengan sepenuh hati mereka. Kita lihat ini adalah puncak daripada nasihat dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam tafsir Jalalain, ai fi ma syajara ikhtalatu bainahum, jadi yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada keberatan, kesempitan, penolakan dalam hati atau ragu dengan keputusan baginda Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada keputusan yang terbaik setelah keputusan Allah kecuali keputusan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama dirinya yang mulia dan yang suci, tidak beriman orang yang tidak menerima nasihat baginda Nabi Muhammad. Dan dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, innahu la yu'minu ahadukum hatta yuhakimur rasul fi jamil umur. Kalau dalam hadisnya itu walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hawa itu mailun nafsi ila sahwatin war raghabat, condongnya
nafsu, kepada syahwat ataupun apa yang diinginkan, itu namanya hawa. Ada sebagian ulama menyampaikan al-mail ila ma tahwahu nafsu min wadi da'in syar'iyyin. Sesuatu yang kita inginkan tanpa panggilan syariat itu namanya hawa. Rasulullah menyampaikan, tidak beriman salah seorang di antara kalian walaupun itu keinginan hawa nafsunya, kecuali keinginan hawa nafsunya tadi tunduk dengan ajaran baginda Nabi Muhammad. Bukan hanya keinginan biasa, apa yang terpikirkan dan apa yang dicita-citakan, kalian tidak beriman kalau pikiran kalian, apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian cita-citakan tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sering kita lihat bagaimana sahabat yang memasak biawak sudah matang, sudah gurih, tinggal menyantapnya. Ada berita dari Rasulullah biawak itu diharamkan, himarul ahliyah diharamkan. Dengan enaknya para sahabat dan dengan tenangnya dan dengan ridhonya, dengan relanya sahabat menuangkan makanan yang sudah siap untuk dimakan karena diharamkan oleh baginda Nabi Muhammad. Dan begitulah para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kejadian yang diantaranya terjadi kepada Zubair, sepupu baginda Nabi Muhammad, putra daripada Sofiyah. Sofiyah adalah bibi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zubair itu punya sawah, sawahnya paling atas. Ada orang Ansor di bawahnya. Ini sawahnya Zubair, di bawahnya sahabat ada sawahnya orang Ansor. Maka kalau mengairi, tentunya air yang dekat dengan air yang pertama kali ini yang diairi, baru yang di bawahnya. Ini Ansor tidak mau, dia minta duluan, baru Zubair untuk mengairi sawahnya itu. Akhirnya mereka berselisih, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta keputusan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bersabda, iski ya Zubair, summa ahbisil ma hatta yarja'a ilal jidar, thumma arsilil ma ila jarik. Dan kata Rasulullah, ya Zubair, aturannya yang dekat dengan air itu diairi lebih dulu karena sawahmu lebih dekat. Maka penuhi dulu sawahmu, tahan dulu sampai penuh sesuai dengan kebutuhan. Kalau sudah kebutuhannya dipenuhi, baru kamu alirkan kepada sawah tetanggamu. Kita lihat orang ini tidak terima dengan kebijakan atau keputusan baginda Nabi Muhammad. Singkat riwayat dari beberapa riwayat yang banyak, datanglah orang ini minta kebijakan untuk datang kepada sahabat Umar ibn Khattab. Datang kepada sahabat Umar ibn Khattab lalu menceritakan kejadiannya. Dia mengatakan tidak puas dengan keputusan Rasulullah. Rasulullah condong kepada keluarganya. Sahabat Umar mengatakan, akadzalik, apakah betul kejadian itu? Orang ini menjawab, iya wahai Umar. Kata Sayyidina Umar, duduk kalian berdua di tempat kalian, saya akan masuk dulu, nanti saya keluar, aku putuskan keputusan apa yang harus aku putuskan sesuai dengan permintaan kalian. Maka Sayyidina Umar keluar dengan menghunus pedangnya, lalu dipenggal orang Ansor tadi. Sehingga kejadian ini sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada laporan, ya Rasulullah, qatala Umar sahibi, kata sahabat Zubair, Umar telah membunuh temanku, memenggal temanku. Walaula anni a'jaztuhu laqatalani. Andai kata aku tidak bisa menjelaskan dengan jelas kalau mengairi air itu adalah keputusan Anda ya Rasulullah, mungkin bisa jadi juga aku dibunuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kuntu adunnu ayyajtadi Umar ala qatli mu'minin. Saya tidak menduga senekat itu Umar berani membunuh orang yang beriman. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut adalah orang beriman. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan
mimma qadaita wa yusallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang yang dibunuh oleh Umar itu tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena tidak menerima keputusan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sahabat tidak akan tahan apabila mendengar dan melihat baginda Nabi Muhammad dilecehkan. Sebagaimana kita fahami bersama, tatkala sahabat Khalid ibn al-Walid disuruh berjalan untuk mengambil uang zakat, ternyata tatkala mengambil uang zakat ada yang melecehkan baginda Nabi Muhammad. Tatkala ditanya, dasarnya apa Khalid kamu mengambil uang zakat? Dikatakan karena Al-Quran menyebutkan dan Nabi Muhammad menyampaikan. Penjelasannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini melecehkan. Dia mengatakan, Muhammad sahibuk, apa itu pendapat temanmu yang bernama Muhammad? Kata Sayyidina Khalid ibn al-Walid, cabut perkataanmu. Orang ini tidak mau mencabut perkataannya, maka dipenggal oleh Khalid ibn al-Walid. Dan apa gerangan yang terjadi? Tatkala kejadian ini terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq marah, memanggil Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Sayyidina Abu Bakar memanggil Khalid ibn al-Walid. Tatkala Sayyidina Khalid ibn al-Walid ditanya kenapa alasannya kok berani membunuh sesama orang Islam, maka Khalid ibn al-Walid menyampaikan, orang ini melecehkan baginda Nabi Muhammad. Sudah saya perintahkan, sudah saya minta dia untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat. Dia tetap melecehkan baginda Nabi Muhammad, sehingga aku penggal kepalanya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan, ya Khalid, andai kata kejadian itu di hadapan aku, bukan kamu yang memenggal kepalanya, tapi aku yang akan memenggal kepalanya. Begitulah cinta dan keimanan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita ketahui bersama bahwasanya seorang sahabat yang buta, yaitu berkawin dengan orang ahlul kitab, istrinya ini masya Allah sangat telaten, sangat merawat kepada suaminya, tapi mempunyai kebiasaan melecehkan baginda Nabi Muhammad. Kata sang suami, wahai istriku, jangan kamu lecehkan kekasihku di hadapanku, aku tidak mampu untuk mendengarnya. Tapi sang istri ini disuruh tobat, tidak pernah mau tobat. Akhirnya apa? Sang suami mengambil belati, dia tikamkan kepada istrinya sampai mati. Maka terdengarlah kejadian ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tindakannya dibenarkan. Berikutnya banyak cerita-cerita sahabat yang mereka tidak akan pernah tahan apabila baginda Nabi Muhammad dilecehkan. Kalau Nabi Muhammad dilecehkan itu memaafkan. Bagi Nabi Muhammad tidak ada masalah, tapi bagi kita itu adalah urusan masalah agama. Sehingga pernah kejadian Abu Afaq, seorang tokoh Yahudi, melecehkan baginda Nabi Muhammad, melecehkan syariat Islam. Lalu Rasulullah menyebutkan di depan para sahabat, seorang sahabat anak muda izin kepada Rasulullah untuk mendatangi Abu Afaq. Setelah mendatangi Abu Afaq, ditanya, betul kamu Abu Afaq di perkampungan Yahudi lagi tidur-tiduran di depan rumahnya? Kalau betul Abu Afaq. Betul kamu yang biasa melecehkan Islam dan Rasulullah? Betul. Tolong cabut apa yang kamu lakukan itu, segera kamu perbaiki, jangan melecehkan Islam dan Rasulullah. Dia bilang dia tidak mau. Akhirnya anak muda ini melihat Abu Afaq ini tidur di amben, tidur-tiduran, dia naik ke atas amben itu, dia hujamkan pedangnya yang dia bawa yang sudah terhunus, sehingga Abu Afaq di perkampungan Yahudi itu berteriak sehingga satu kampung orang Yahudi keluar. Sahabat ini, anak muda ini turun dari ambennya Abu Afaq, dilihat tidak pergi. Abu Afaq sudah mati apa belum? Karena dia tujuannya agar tidak ada yang melecehkan baginda Nabi Muhammad. Dilihat oleh sahabat ini, Abu Afaq telah meninggal, ditinggal oleh sahabat ini, dan laporan kepada baginda Nabi Muhammad.
dan Nabi Muhammad senang atas itu. Dan ini terdapat dalam kitab Sirah Nabawiyah karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Begitulah sikap para sahabat, sikap para tabi'in terhadap agamanya, terutama terhadap baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad melebihi segala-galanya, karena kalau tidak, kita tidak beriman. Tapi ingin saya sampaikan dan saya tekankan bahwasanya amal ma'ruf nahi munkar tidak harus melakukan kekerasan. Kalau tadi sudah tidak tertahankan, mungkin tidak dinasihati, sudah tidak mendengarkan. Tapi amal ma'ruf nahi munkar syaratnya adalah birrifq wal israr, lemah lembut dan secara rahasia. Kalau perlu yang dinasihati itu tidak sadar kalau dia dinasihati. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah, terutama an-nasihah, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lainnya. Karena amal ma'ruf nahi munkar itu pada dasarnya tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang kepada umatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah.